Firman Kudus Kebangunan Pagi mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus bagian keempat. Berita 3 dengan judul Kristus sebagai anak manusia berjalan di tengah-tengah kaki pelita emas hari yang kelima. Dasar Alkitab diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 14. Saudara-saudari, dalam hari ini kita melihat satu aspek yang sangat dalam dari Kristus, yaitu matanya yang seperti nyala api. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 14, Yohanes menggambarkan bahwa matanya seperti api. Ini menunjukkan bahwa Kristus melihat segala sesuatu dengan terang yang menyelidiki dan menembus hingga ke bagian terdalam. Pandangannya tidak berhenti pada apa yang tampak di luar, tetapi masuk sampai ke kondisi batiniah kita, menyentuh pikiran, perasaan, dan niat hati kita. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari hadapannya. Bahkan, hal-hal yang kita sendiri tidak sadari, semuanya terbuka jelas di dalam terangnya. Ketika terang dari matanya menyinari kita, seringkali kita mengalami satu penyingkapan yang sangat pribadi di dalam diri kita. Hal-hal yang sebelumnya tersembunyi atau tidak kita perhatikan menjadi nyata dan jelas. Kita mulai melihat diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Pengalaman ini mungkin membuat kita merasa terguncang karena terangnya tidak membiarkan sesuatu tetap tersembunyi. Namun di saat yang sama, kita juga merasakan bahwa terang ini membawa kelegaan. Ada satu pelepasan di dalam batin kita ketika segala sesuatu dibawa ke dalam terang. Tuhan tidak menyinari kita untuk mempermalukan kita, melainkan membawa kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang menyelamatkan dan memulihkan. Selain menyinari, mata yang seperti nyala api ini juga menunjukkan bahwa Kristus melakukan penilaian atas segala sesuatu di dalam kita. Ia menilai dengan tepat, tidak menurut penampilan yang di luar, tetapi menurut kenyataan yang sejati. Dalam kehidupan setiap hari, penilaian ini sering datang melalui firman yang kita baca atau dengar, yang langsung menyentuh kondisi kita. Terkadang satu kalimat firman dapat membuat kita berhenti dan menyadari sesuatu di dalam diri kita yang perlu disesuaikan. Di dalam momen seperti itu, kita sedang mengalami pekerjaan Kristus yang hidup di dalam kita. Ia tidak bekerja secara kasar, tapi dengan cara yang halus dan tepat. Menata kembali bagian demi bagian dalam hidup kita, supaya selaras dengan kehendaknya. Saudara-saudari, semakin kita terbiasa hidup di bawah penyinaran ini, semakin kita belajar untuk tidak menghindar dari terang Tuhan. Kita tidak lagi berusaha menutupi keadaan kita atau mempertahankan diri kita, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan jujur. Ketika kita memberi jalan kepada terangnya, kita mengalami pembersihan dan pembaruan yang terus-menerus. Hidup kita menjadi semakin sederhana, murni, dan terang. Kita juga menjadi lebih peka terhadap pimpinan Tuhan di dalam roh kita. Oh, dengan demikian, kita tidak hanya mengalami terang itu secara pribadi, tapi juga menjadi saluran terang bagi orang lain. Sehingga gereja yang adalah kaki pelita emas dapat benar-benar memancarkan terang Allah di tengah dunia yang gelap hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menyinari kami dengan mata-Mu yang penuh terang. Tuhan, kami tidak mau bersembunyi dari hadapan-Mu. Oh Tuhan, kami membuka seluruh keberadaan kami kepadamu. Selidiki hati kami, singkapkan apa yang perlu disesuaikan.
dan bersihkan kami dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, bawa kami hidup di dalam terang-Mu setiap hari, sehingga hidup kami menjadi murni dan bersinar bagi kesaksian-Mu. Amin.